Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penebusan yang Engkau kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Menyucikan, membenarkan kehidupan kami. Kami berterima kasih saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur kami kepada Dikau Tuhan, yang telah memiliki kehidupan kami. Hanya ajarkan kami untuk tahu menyerahkan hidup kami berguna bagi kerajaan surga, untuk melayani Engkau semasa kami berada di bumi ini. Dan saatnya kami kembali kepadamu, kami tidak kembali dengan tangan hampa, tangan yang kosong, tapi Engkau sudah memberikan kami kesempatan melakukan sesuatu. Maka segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan kebenaran dan kesucian dari Engkau Tuhan akan berbuahkan buah-buah yang tetap dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, jangan seorang pun di antara kami yang hidup sia-sia di bumi ini, tetapi biarlah setiap kehidupan kami berguna bagi Dikau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan gunakan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah urapan Roh-Mu yang suci menjadi kuat di dalam kami Tuhan, untuk menguasai hati dan pikiran kami, menguasai perhatian kami kepadamu Tuhan. Pada pemberitaan firman dan saat firman diberitakan, kami bisa mengalami, kami bisa merasakan kasih itu di dalam kami semua ini ya Bapa. Kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu, menggoda kami saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah naikkan doa kami. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita menggunakan waktu yang sudah ada ini. Duduklah dengan tenang dimanapun saudara sudah pilih untuk bisa duduk. Semoga dari tempat itu saudara bisa mengikuti pemberitaan firman, bisa mendengarkan dengan baik-baik, agar kita kembali nanti tidak kosong, tetapi kita membawa berkat firman ini untuk kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kita mempersiapkan diri untuk bukan hanya beribadah kepada Tuhan, tetapi juga untuk melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, buat apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Kita sedang menghadapi kegiatan yang terdekat selain dari kegiatan ibadah secara rutin kita di gereja di sini di Lemah Putro maupun di Jalan Johor, yang tentunya kita harus perhatikan. Setiap kebaktian ini kita perhatikan sebab merupakan kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi kita sekalian untuk bisa bersekutu dengan Dia, maupun kebaktian yang nanti akan diadakan di Tentena, kebaktian persekutuan, kebaktian kebangunan rohani yang akan diadakan di Tentena. Dan saya mendengar mereka di sana sangat mengharapkan kedatangan kita sekalian. Saya bersama seluruh rombongan yang sudah mempersiapkan diri. Kita sudah mendengar sampai 350 lebih yang sudah mendaftar. Kita berada pada minggu terakhir ini saudara-saudaraku untuk mempersiapkan persiapan. Minggu ini kita tolong menggunakan kesempatan untuk melengkapi, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut administrasi. Baik pendaftaran sudah ditutup, dan kemudian kita menyelesaikan apa-apa yang masih perlu, sebab kita sudah minggu depan kita sudah masuk pada minggu pelaksanaan kebaktian kebangunan rohani. Sebab minggu depan semua peralatan ini akan dipak dan akan dimuat ke
kontainer untuk langsung kita kirim ke Poso, ke Tentena, untuk di sana dapat digunakan. Jadi waktu kita gunakan sebaiknya minggu demi minggu yang sudah direncanakan dan Tuhan percayakan kepada kita. Saya mohon kita mengikuti semua langkah-langkah ini, langkah-langkah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita ikuti langkah-langkah ini, biarlah Tuhan yang akan memberikan segala keberhasilan dalam pelayanan. Jadi minggu ini sampai pada hari Minggu yang akan datang adalah minggu masa penyelesaian segala administrasi, dan kemudian nanti bidang-bidang lain akan lanjut menindaklanjuti, baik kontrak-kontrak menyangkut transport, menyangkut konsumsi, menyangkut akomodasi, dan banyak hal-hal yang harus dibuatkan kontrak supaya semua berjalan dengan lancar. Jadi panitia tidak mengada-ada untuk menentukan waktu-waktu ini, tidak mengada-ada apalagi bermaksud untuk menekan seseorang, tidak, tetapi memang itulah langkah-langkah yang harus kita ikuti. Sebab itu saya mohon bantuan dan pengertian dari seluruh sidang jemaat, saudara-saudaraku, baik yang menjadi peserta maupun yang tinggal di sini, peserta yang tinggal di Surabaya nanti yang tentunya tidak akan nganggur, yang tinggal di Surabaya terus dalam doa semacam yang lalu, terus berdoa untuk mendukung kegiatan-kegiatan ini, baik perjalanan, pengurusan, sampai pun dengan perjalanan pulang, untuk kemudian kita siap dengan kepercayaan berikutnya yang terdekat. Sesudah itu adalah kebaktian Pasca, persekutuan Pasca, yang sekalipun kita laksanakan secara nasional, tetapi akan dihadiri oleh banyak saudara-saudara kita dari negara-negara tetangga, negara-negara sahabat. Saudara-saudara kita di mana-mana yang mendengarkan berita ini, mereka bisa saja hadir untuk mengikuti, menikmati kebaktian ini. Sehingga jadilah kita sebagai orang yang bisa melayani, sebab kepercayaan Tuhan ini, saudara-saudaraku, dan saya melihat ini adalah berkat buat sidang jemaat ini, buat kita sekalian Johor dan Lemah-Putro yang sudah dipercayakan bertahun-tahun, mulai dari tahun 69 kalau saya tidak salah. Kebaktian PPI ini sudah berjalan, dan sekarang sekian tahun Tuhan masih percayakan kepada kita. Saya mohon supaya kita menjaga kepercayaan Tuhan ini. Sudah sekian lama Tuhan memulaikan kebaktian ini. Saya masih ingat permulaan kebaktian persekutuan ini dulu di Jalan Johor. Kita mulai dengan beberapa hamba-hamba Tuhan, dan kami waktu itu dikumpulkan tidur di kamar tamu saya sekarang ini. Kami buka tikar di situ dan tidur di tikar. Kemudian sekarang berkembang sejauh ini, kita percayakan, Tuhan percayakan ini kepada kita. Biarlah kita menjaga kepercayaan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya sampai Tuhan datang, untuk kita tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, minggu depan kita sudah masuk pada minggu pelaksanaan. Nanti melaksanakan mulai dari semua barang-barang peralatan apa saja yang akan dibawa sudah harus siap dan akan diisi di kontainer dan akan dibawa ke kapal untuk kemudian dikirim. Dan di sana juga sementara disiapkan tempat penampungan barang-barang ini agar semua aman, dan sangat praktisnya untuk kita bisa menggunakan alat-alat ini dengan sebaik-baiknya. Doa tetap dinaikkan, saudara-saudara yang bisa membantu apa saja fasilitas, dana, dan segala sesuatu, tenaga. Tentunya kita bisa mempersembahkan itu kepada Tuhan lewat panitia yang dapat mengatur semua supaya korban-korban apapun, baik tenaga, harta benda, fasilitas, pikiran, itu jangan tidak berguna, tetapi dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan pemberitaan firman ini, dasar, dan biarlah hidup kita menjadi satu kehidupan yang benar-benar disiapkan oleh Tuhan. Hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Perkataan dekat itu sama dengan mepet, sudah dekat.
dekat sekali, tidak ada waktu untuk lengah. Dan apapun yang kita alami sekarang, suasana pengalaman kematian, duka cita, penderitaan itu hanya sementara. Demikian juga kalau kita menyadari itu sementara, jangan putus asa. Kalau kita diizinkan oleh Tuhan masuk dalam percobaan, sifatnya sementara. Demikian juga sebaliknya, kalau kita dalam suasana berkat, jangan lupa bahwa ini pun sementara. Kita harus siap. Yang utama tujuan kita adalah bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam doa tadi saya mohon kepada Tuhan supaya jangan seorang pun di antara kita yang nanti menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tapi semua kita sudah menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk berbuah-buah. Wahyu pasal 22 kita masih dalam nasihat atau peringatan yang keempat, yaitu orang jahat bertambah jahat. Ini sudah kita dengar, kita terangkan, dan saya sekuat-kuatnya dan seapapun yang sudah diberikan oleh Tuhan, saya sudah sampaikan kepada kita sekalian. Dan jika di kemudian hari masih ada yang harus disampaikan, saya pasti akan sampaikan. Tapi sementara kita akan lanjut dengan kebenaran dan kesucian. Dalam ayat 11, orang benar akan biarlah orang yang benar, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dalam memeriksa ayat-ayat dalam Alkitab, perkataan benar ini ada kaitannya dengan keadilan. Seringkali digunakan istilah adil untuk menjelaskan yang benar. Demikian juga menggunakan istilah yang benar untuk menjelaskan pengertian tentang adil. Jadi saudara-saudaraku, perkataan kebenaran ini sebenarnya ada dua istilah di situ, yaitu keadilan dan kebenaran. Benar dan adil inilah kebenaran yang pokok dari Tuhan. Sebab saya membaca di dalam Alkitab, bukan dalam kamus tapi dalam Alkitab. Jadi ada ayat-ayat menggunakan istilah keadilan, ada ayat-ayat menggunakan istilah kebenaran. Saya tidak akan membicarakan soal itu lebih jauh, sebab itu merupakan satu penyelidikan Alkitab yang lebih mendalam. Dalam kesempatan sidang jemaat ini saya hanya memberitahu pengertian dari perkataan yang benar. Orang benar, ia terus berbuat kebenaran. Ini ada kaitannya benar dan adil. Benar dan adil. Salah contoh keadilan adalah orang salah disalahkan, dihukum. Orang benar dibenarkan. Itu adil. Itu namanya adil. Saudara-saudaraku, tetapi lebih dari itu yang disebut maha adil atau maha benar, orang yang salah dibenarkan lewat pengampunan. Itu maha adil. Itu maha adil. Sebab orang yang salah ini yang harus dihukum, dicarikan jalan bukan untuk dihukum. Sebab penghukuman ini sesungguhnya bukan rencana Allah yang tadinya, tetapi rencana Allah yang asali, yang sesungguhnya adalah supaya semua jadi selamat. Itu sebabnya Tuhan mengikhtiarkan, mencarikan jalan bagaimana orang yang berbuat dosa itu bisa dibenarkan. Salah satu-satunya jalan yang bisa dilewati, yang bisa ditempuh adalah lewat pengampunan.
Hanya itu jalan untuk sampai kepada kebenaran. Buat orang berdosa, maka jalan yang bisa ditempuh hanya lewat pengampunan. Dan orang berdosa ini akan menjadi orang yang dikatakan dibenarkan. Jadi bukan hanya benar, tapi dibenarkan. Ini jangan kita lupa, saudara-saudaraku, sebab banyak orang Kristen lupa ini. Dia merasa benar, dia lupa bahwa kebenaran yang dia miliki itu hanya kebenaran yang dia terima. Dia hanya dibenarkan. Jadi kalau kita dibenarkan, jangan merasa benar sendiri. Dan itu satu dosa yang tidak disadari. Dan itu merupakan dosa yang masuk, yang banyak kali saudara-saudaraku sulit untuk diselesaikan dan menimbulkan keributan, menimbulkan kekacauan, sebab masing-masing merasa benar. Tapi kebenaran itu adalah kebenaran dari diri sendiri. Itu bukan kebenaran. Jadi kebenaran ini, saudara-saudaraku, dikaitkan. Kebenaran dikaitkan dengan keadilan. Dalam Alkitab ayat-ayatnya banyak, saya sudah membaca itu. Ayat-ayatnya, saudara-saudaraku, menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan itu tidak bisa dipisahkan. Dan kita memiliki kebenaran dari keadilan Tuhan, yaitu bukan hanya keadilan, tapi dia maha adil. Kita manusia berdosa menerima pemberian Tuhan, pengampunan. Disebut dalam bahasa Alkitab kasih karunia. Disebut kasih karunia, pemberian ampun kepada orang yang harus dihukum, bahkan hukuman itu hukuman mati. Itu disebut kasih karunia, pengampunan untuk kita bisa menjadi benar. Kita sudah membaca dalam kesempatan lalu dalam Bible Study, semuanya, bahwa kita semuanya tidak ada seorang pun yang benar. Bahwa kita sudah menjadi orang yang durhaka di hadapan Tuhan. Semuanya, tidak ada terkecuali. Bahwa kita juga adalah orang yang harus dimurkai, tetapi hanya oleh karena kasih karunia. Demikian juga buat bangsa Israel yang mempunyai hukum. Mereka tidak bisa dibenarkan, saudara-saudaraku, sebab kebenaran itu hanya datang dari iman. Ini dicatat. Jadi kebenaran ini datangnya dari iman kita kepada Tuhan. Percaya. Di dalam surat Galati. Surat Galati. Kita membaca, saudara-saudaraku, surat Galati. Surat Galati kita baca di sana. Ini kebenaran. Ya. Kita membaca dalam ayat yang ke-21. Tolong. Fatsal yang kedua ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Ya. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Iya, terima kasih. Jadi kebenaran itu dalam surat Roma disebut datangnya dari iman, percaya kepada korban Kristus. Jadi bukan dari hukum Taurat. Ada 10 hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya kecuali Kristus Yesus. Itu sebabnya dia disebut layak untuk menerima, untuk menjadi korban pendamaian. Di dalam surat Yakobus, saya tunjukkan ayat-ayat ini untuk menjelaskan bagaimana Tuhan membenarkan kita. Surat Yakobus fatsal yang pertama, fatsal yang kedua, maafkan. Surat Yakobus fatsal yang kedua, kita membaca ayat yang ke-9. Tetapi jikalau kamu memandang muka,
kamu berbuat dosa. Ya. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ya, jadi ada pelanggaran, ada dosa. 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya, jadi ini salah satu praktik dari firman penyuruhan atau Taurat itu, saudara-saudaraku, harus dipenuhi sepenuhnya. Kita sudah melakukan banyak, tapi satu bagian kita langgar, saudara-saudaraku, maka itu dikatakan melanggar semuanya. Ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Iya, ia yang berkata jangan berzina, ia juga mengatakan jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Iya, jadi kalau ditelusuri, kalau diurut-urut, ya, diurut-urutin, kita akan nanti sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada orang yang benar. Itu yang disebut oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ketiga itu. Tidak ada orang mampu demikian. Itu sebabnya untuk sampai kepada keselamatan, maka jalannya adalah lewat pengampunan dosa ini. Untuk sampai kepada kebenaran. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Saya akan tunjukkan contoh ini. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita baca mulai ayat yang pertama, silakan. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita mulai baca ayat yang pertama tentang perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Iya, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ini, saudara-saudaraku, dipenuhi dengan tumbuhan pohon zait, dan buah zaitun itu gunanya untuk menjadi minyak dari lampu atau pelita yang ada di dalam bait Allah, kaki dian itu minyaknya bukan minyak tanah, bukan bensin atau lain-lain, tetapi minyaknya adalah minyak zaitun, hasil dari penjemuran. Kalau sudah buah itu menjadi kering kemudian ditumbuk, kalau sudah ditumbuk kemudian diperas baru keluar minyaknya. Itu bicara tentang korban Kristus untuk membuat kehidupan kita yang tadinya gelap menjadi bisa menerima terang dari Tuhan, yaitu lewat korban pemerasan di atas kayu salib. Di saat panas-panasnya matahari, di sana Yesus digantung bagaikan buah zait yang dijemur mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Itu panas-panasnya matahari penjemuran. Kemudian Yesus mati, dan saudara-saudaraku, dari kematiannya itu dia bagaikan mengalami suatu pemerasan, dan Tuhan katakan berpenting atau sangat berguna kalau aku ini mati, aku ini pergi, supaya Roh El Kudus itu turun ke atas kamu. Itu minyak. Jadi minyak atau Roh El Kudus ini itu, saudara-saudaraku, hasil dari pemerasan daging. Kalau saudara mau menerima Roh Kudus, ini daging jangan dibiarkan merajalela. Yang suka berdosa, yang suka marah, yang suka berbuat jahat itu harus ditekan. Kalau kita mau menerima Roh Kudus, jangan dicampur. Tuhan tidak mau dicampur begitu, saudara-saudaraku. Mari kita membaca. Jadi di sini Yesus pergi ke Bukit Zaitun bagaikan pelita yang ingin diisi oleh Tuhan dengan minyak dari surga. Mari ayat 2.
Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, Iya. dan seluruh rakyat datang kepadanya. Iya. Ia duduk dan mengajar mereka. Baca terus. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya, ini dosa tadi yang disebut berzina. Dia yang mengatakan jangan berzina. Ini Tuhan, ini hukum Tuhan. Jangan berzina. Sekarang tertangkap seorang yang sedang berbuat zina. Kita lihat mau diapakan orang berbuat zina ini. Mau diapakan orang berbuat zina ini. Kalau menurut hukumnya jelas orang ini harus dihukum. Jadi orang-orang ini menangkap orang ini yang kedapatan berbuat zina. Istilah bahasa Indonesia tertangkap basah. 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Ya, jadi kita lihat di sini ada 2 pelanggaran hukum akan terjadi. Nomor 1 berzina. Nomor 1 berzina itu pelanggaran atau dosa berzina. Menyelesaikannya di sini dikatakan melempari dengan batu. Itu artinya membunuh. Jadi secara logika, saudara-saudaraku, secara logika kita akan melihat di sini bahwa sesungguhnya hal ini tidak mencapai tujuan penyelesaian dosa ini. Sebab dosa ini nanti malah diselesaikan dengan dosa membunuh. Tidak berzina tetapi membunuh. Itu yang disebut dalam surat Yakobus pasal 2 tadi ayat berapa itu? Ya. Dalam surat Yakobus itu ada yang mengatakan jangan berzina tapi membunuh. Nah ini kejadian ini saudara-saudaraku kita lihat bahwa jalan keluar dari penggenapan hukum Taurat itu, jalan keluar dari penggenapan hukum Taurat ini bukan semacam ini, melempari batu untuk kemudian mati, saudara-saudaraku. Dan dua-dua benar. Dua-dua berasal dari hukum Taurat ini. Dikatakan di sini orang berzina harus dihukum, saudara-saudaraku. Tetapi untuk mencapai kebenaran lewat hukum Taurat itu sulit sekali. Itu ditulis oleh Rasul Paulus. Sulit sekali. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, itu sebabnya Tuhan mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah ini. Saudara taruh tanda pada dalam Injil Yohanes pasal 8 ini. Kita akan lihat di dalam surat Petrus, saudara-saudaraku, dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat. Surat 1 Petrus pasal yang keempat. Surat 1 Petrus pasal yang keempat. Ini harus merupakan jalan keluarnya. Ya. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Jadi menghadapi waktu yang sudah sangat singkat ini, bagaimana kita dapat membawa kehidupan kita bisa benar-benar selamat. Benar-benar selamat. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, ini jalan berdoa. Ini jalan berdoa, saudara-saudara. Berdoa. Waktu yang singkat yang Tuhan sisakan buat kita hari-hari ini adalah waktu untuk berdoa, saudara. Banyak masalah. Tapi penyelesaian masalah lewat doa itu penyelesaian yang sangat kuat. Sangat kuat. Sebab kita diperhadapkan dengan kebenaran-kebenaran.
kita diperhadapkan dengan pelanggaran-pelanggaran, dengan dosa-dosa, saudara-saudaraku. Tetapi jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita bukan lewat kebenaran diri sendiri. Jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita bukan lewat melanggar hukum, tetapi jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah jalan yang sangat kuat, yang bisa menemukan penyelesaian adalah lewat doa. Lewat doa. Dulu saudara-saudaraku, banyak orang bertanya tentang masalahnya, tapi saya selalu bicara tentang doa ini. Sekalipun saudara-saudaraku mungkin banyak orang sudah merasa bosan dengan mendengar nasihat berdoa, tapi selama ayat ini tidak dihapus dari Alkitab, saya akan tetap bicara. Doa itu jalan keluar yang paling tepat. Saya nanti akan tunjukkan bagaimana Tuhan membimbing kita ke arah doa itu. Satu kekuatan yang luar biasa. Mari ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, Ya. sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, ini jalan. Berdoa itu kita dekat dengan kasihnya Allah. Dalam hal kita berdoa, kita sangat dekat dengan kasihnya Allah. Istimewa kalau dalam percobaan. Kalau dalam percobaan kita tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Kita tidak mengomel, tapi kita mengamandang percobaan-percobaan itu, saudara-saudaraku, dengan ketenangan. Di sini dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya bisa berdoa. Kalau suami istri, saya tunjukkan perkumpulan yang paling kecil, suami istri. Kalau ada masalah, kita selesaikan dengan pertengkaran. Masalah itu akan berkembang, akan berbuah-buahnya menuju kepada kehancuran. Tapi kalau kita mulai ambil sikap tenang, untuk kemudian masing-masing berdoa, lalu bisa berdoa bersama-sama, maka masalah sebesar apapun juga bisa diselesaikan oleh Tuhan. Sebab di dalam kita berdoa, apa yang datang? Kita semakin merasakan kasihnya Allah itu. Kasih Allah itu yang menutupi segala dosa, yang menutupi banyak sekali dosa. Begitu istilah ayat ini. Jadi ini yang dilupakan oleh ahli-ahli Taurat tadi yang menangkap perempuan yang berbuat zina ini. Mereka tidak menghadapi dengan kasih, tetapi mereka coba untuk menghadapi dengan cara yang tidak sesuai, yaitu melakukan pelemparan batu yang mengakibatkan pembunuhan. Dan jelas, dosa tidak bisa diselesaikan dengan dosa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan dosa. Negara kita, saudara-saudaraku, berada di dalam berbagai-bagai masalah, kesalahan, dosa, pelanggaran, dan semua kita tidak suka. Tapi kalau semua ini diselesaikan dengan cara-cara berdosa, masalah tidak akan selesai, malah akan bertambah banyak. Sekarang saya berbicara kepada kita sidang jemaat, orang beragama. Jalan apa yang kita tempuh? Jalan apa yang kita tempuh untuk membantu bangsa dan negara kita ini? Apa yang kita bisa lakukan yang mungkin bagi negara tidak kelihatan, tapi kalau kita melakukan itu adalah kuat sekali. Nomor satu, jangan ikut-ikut ribut. Jadilah tenang, itu nomor satu. Itu bantuan yang sangat dibutuhkan oleh negara sekarang. Kita sekelompok ini, sekalipun dibanding dengan masyarakat, kita jumlahnya sedikit. Jadilah tenang, nomor satu. Untuk apa? Supaya kita bisa berdoa
Dan kalau kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara ini, bukannya mustahil Tuhan yang perkasa itu dapat menyelesaikan segala sesuatu, bukan dengan kejahatan, tapi dengan kasih Allah yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun juga. Bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita sekelompok kecil ini bisa melakukan itu, saya percaya pengaruh kuasanya akan dirasakan, dampaknya akan dirasakan di sekitar kita, di kota kita, di provinsi kita, bahkan bukannya mustahil juga di seluruh Nusantara ini. Tolong kita mengerti ini. Jangan ikut-ikutan. Anak-anak muda, saudara mahasiswa, para mahasiswi, para murid-murid dari SD sampai SMU, tolonglah jangan ikut-ikutan penyelesaian sistem ahli Taurat dan orang Farisi. Di dalam Alkitab dikatakan mereka itu adalah orang yang merasa benar. Orang-orang yang merasa benar tetapi tindakannya melanggar hukum. Ini orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi marilah kita berpikir ke arah itu. Di dalam kitab Nabi Yeremia, ini jalan yang diikuti oleh orang Farisi ini, saudara-saudaraku. Kitab Nabi Yeremia kita membaca ayat yang ke-9, pasal yang ke-9. Kita membaca pasal yang ke-9 mulai ayat 4. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya. Ia berjaga terhadap temannya. Dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung. Iya, ini saudaraku di hari-hari ini. Jadi tidak ada seorang pun yang benar, dan Nabi Yeremia dia menerima ilham ini dan dia katakan sampai kepada saudara itu adalah penipu ulung. Terus, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Ya, pemfitnah, provokator. Terus, yang seorang menipu yang lain. Ya, seorang menipu yang lain. Dan tidak seorang pun berkata benar. Iya, ini namanya provokator. Nah, ini yang mengacaukan kita sekarang ini. Ini orang-orang macam ini. Terus, mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. iya, Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Ini rajin berbuat dosa, malas untuk bertobat. Terus ayat 6, penindasan ditimbuni penindasan. Iya. Tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Iya, inilah cara yang diikuti oleh manusia. Dosa ditimbuni dengan dosa. Mana bisa selesai, saudara-saudaraku? Kesalahan diselesaikan dengan sistem yang salah. Mana bisa selesai? Sementara Tuhan menunjukkan jalan. Saudara-saudaraku, kita kembali di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 tadi. Saya akan tunjukkan, saudaraku. Saya akan tunjukkan bagaimana kita hidup dapat menyelesaikan masalah. Kita ikuti sistemnya Tuhan. Sistemnya Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ini, saudara-saudaraku, perempuan berbuat dosa ini sungguh-sungguh mendapat kemurahan yang besar. Sebab mereka dibawa oleh orang-orang Farisi ini tepat di hadapan Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-5, dalam ayat yang ke-4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah." Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Kita membaca sekarang ayat yang ke-6. Kita lihat Tuhan menjelaskan.
Tuhan menjelaskan penyelesaiannya tidak dengan kata-kata, tapi dengan praktek. Jadi tidak teori, tetapi dengan praktek. Ayat yang kelima, ayat yang 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Ya, jadi lihat, cara ini bukan cara untuk memperbaiki, untuk membenarkan, tetapi cara untuk mempersalahkan, dan tidak akan pernah selesai masalah. Kalau kita saling mempersalahkan satu dengan yang lain, saudara-saudaraku, masalah tidak akan pernah selesai. Kesalahan itu memang ada, tapi kalau kita ikuti cara mempersalahkan yang salah itu, masalah itu tidak selesai. Masalah itu akan selesai lewat jalan pengampunan. Orang sudah salah, memang jelas kesalahannya, dia sedang berbuat, dia ditangkap sedang berbuat, saksi-saksinya sangat jelas, cukup, saudara-saudaraku. Dan kalau dia dipersalahkan, orang ini mati saja, tidak ada penyelesaian. Nah, kita lihat Tuhan menunjukkan jalannya. Baca terus. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ya, ini yang Tuhan lakukan. Dia membungkuk. Mari, nanti saya akan jelaskan apa artinya membungkuk ini. Terus. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya, ini firman. Ini firman yang mengarah kepada pokok permasalahan, yaitu dosa. Siapa yang berhak untuk menghakimi? Siapa yang berhak untuk menghakimi? Ini yang Tuhan tunjukkan. Siapa yang berhak untuk menghakimi? Dan jelas Tuhan katakan, siapa yang tidak berdosa, dia yang berhak untuk menghakimi. Siapa yang tidak berbuat dosa, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Baca terus ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ya, ini yang ayat yang ke-8 lagi membungkuk. Sebenarnya yang berhak untuk menghakimi adalah Yesus. Sebenarnya yang berhak untuk menghakimi adalah Yesus. Dia yang berhak untuk melempar batu kepada wanita ini. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Dia justru membungkuk di tanah. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Terus. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, perempuan, di manakah mereka? Di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Terus. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, jadi dengan sikap membungkuknya Tuhan ini, tidak berdiri tegak untuk kemudian melempar dengan batu, sekalipun dia berhak, sebab dia tidak berbuat dosa. Dia yang berhak untuk menghukum, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan tidak mengambil jalan itu. Lain kali kita merasa kita ada di pihak kebenaran, kita berhak untuk menghukum, untuk mempersalahkan. Tetapi bukan itu jalan penyelesaian yang Tuhan ajarkan. Tuhan ambil sikap membungkuk. Dari sikap membungkuk ini kita lihat, baik si calon pembunuh, itulah orang Farisi dan ahli Taurat, ini calon-calon pembunuh, tertolong. Mereka keluar satu persatu. Artinya lepas dari perbuatan dosa membunuh. Ini yang tertolong
Ini orang-orang ahli Taurat dan Farisi. Dengan melihat sikap Tuhan dan mendengar perkataannya Tuhan, saudara-saudaraku, mereka tertolong, tidak jadi membunuh. Saudara-saudaraku, sikap berdoa ini kuat sekali. Bukan hanya membuat kita dibenarkan oleh Tuhan, tetapi juga menghalangi dosa yang akan datang, yang akan menimpa kita. Kita dipelihara oleh Tuhan, dijauhkan oleh Tuhan dari berbuat dosa. Itu sebabnya biar tiap pagi kalau kita bangun, kita katakan, Tuhan, Engkau karuniakan bagi kami hari ini. Biar hari ini bukan hari untuk berbuat dosa. Kalau malam hari kita akan meletakkan diri kita di tempat tidur, biar kita berdoa, terima kasih Engkau sudah bebaskan kami hari ini, bahkan Engkau mengampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami. Dan kalau Tuhan datang malam ini, kalau Tuhan datang hari ini, Tuhan ingat akan hamba-Mu. Begitu saudara-saudaraku. Ini doa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bagaimana kita hidup praktek dari kasih itu. Yesus membungkukkan diri, dan dia pertama-tama menolong ahli Taurat dan orang Farisi. Menolong umat Israel. Ini ahli Taurat dan orang Farisi itu umat Israel yang seharusnya menerima berkat, tetapi mereka sudah salah dalam menggunakan kasih Allah. Mereka tidak mampu melakukan hukum Taurat sesuai dengan rencana Allah. Mereka keliru, saudara-saudara, dan banyak kesalahan. Di bangsa Israel ini ditolong. Tapi kemudian juga orang berdosa. Yesus menolong orang berdosa, orang yang sudah jelas-jelas berdosa. Itulah perempuan ini. Perempuan ini jelas-jelas berdosa. Tetapi Yesus, saudara-saudaraku, sementara wanita ini tetap tegak berdiri di tengah-tengah, saudara-saudaraku, tetap berdiri di tengah-tengah. Yesus yang membungkukkan diri. Yesus yang membungkukkan diri. Sikap penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Kalau kita ingat ini, saudara-saudaraku, rasanya tidak mungkin kita untuk menolak waktu, untuk menolak kesempatan untuk mau menyembah Allah. Sebab Yesus sudah menunjukkan jalan untuk bisa keluar dari masalah yang sangat berat, yang rasanya tidak ada orang bisa menolong lagi. Sebab di sini adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka ini waktu Yesus mati di atas kayu, waktu Yesus diadili, mereka ini yang tampil sebagai penuntut utama. Mereka yang tampil sebagai penuduh, saudara-saudara, yang membebankan segala dosa dan kejahatan manusia ini di atas pundaknya dari Yesus Kristus. Yesus menerima, dia menundukkan dirinya. Saudara-saudara, tempat di mana Yesus menundukkan diri ini adalah tempat yang sama di mana wanita ini berdiri, di mana wanita itu berada, saudara-saudaraku, untuk kemudian dilempar dengan batu. Tentang penundukan diri, tentang Yesus menunduk ke tanah, ini dipraktikkan oleh Tuhan untuk bukan hanya untuk seorang wanita ini, tetapi untuk seluruh dunia. Dia tidak lakukan lagi, dia tidak lakukan di dalam bait Allah, tapi dia pergi di Bukit Zaitun, di sebuah taman namanya Taman Getsemani. Untuk seluruh dunia, saudara-saudara, untuk orang Israel, dia melakukan penundukan itu di dalam bait Allah. Tapi kalau hanya di dalam bait Allah, orang kafir tidak mendapat bahagian, sebab bait Allah itu hanya untuk bangsa Israel. Kalau Yesus berlutut, sekalipun dia 2 kali berlutut di dalam bait Allah, dia menunduk, dia tunduk, saudara-saudaraku, itu hanya untuk Israel.
Pengampunan itu hanya untuk Israel, sementara kita bangsa kafir belum mendapatkan kesempatan. Itu sebabnya untuk bangsa seluruh dunia ini Yesus meninggalkan bait Allah. Dalam kesempatan dia mempersiapkan diri untuk mengadakan suatu pengampunan buat seluruh dunia. Dia keluar dari bait Allah, dia pergi ke Taman Getsemani di Bukit Zaitun. Jadi ada hubungan tetap. Di dalam Injil Lukas, kita membaca Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22, kita membaca ayat 39 dan selanjutnya. Kita lihat di sini, saudara-saudaraku, Yesus mengambil tempat yang sungguh-sungguh bisa menjangkau umat manusia seluruh bumi ini. Saudara-saudaraku, ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ya, Bukit Zaitun ini, saudara-saudaraku, di dalamnya ada Taman Getsemani. Hari-hari ini adalah tempat ziarah yang paling ramai. Tempat ziarah yang paling ramai. Ini tempat ini dikunjungi oleh seluruh bangsa dan bahasa di dunia. Untuk ke sana, kami satu rombongan ke sana. Untuk mencapai ini kami harus tunggu lama sekali baru bisa. Untuk ada tempat kami berhenti. Itu rombongan dari seluruh dunia, dari pagi terus, saudara-saudara, untuk masuk ke tempat ini. Jadi saya memang melihat tempat bukit ini dipilih oleh Tuhan untuk kemudian satu waktu seluruh mata di bumi ini melihat bagaimana Yesus mengerjakan pekerjaan penebusan bukan hanya untuk orang Israel. Memang Bukit Zaitun ini tempatnya di negeri Israel, saudara-saudaraku, tetapi gunanya untuk seluruh bangsa. Setiap hari, saudaraku, setiap hari tempat ini yang paling ramai, tempat yang paling banyak dikunjungi oleh orang. Ini tempat ini. Tidak ada orang ke Israel itu yang tidak melihat ini. Baik dia orang Israel, baik dia orang bangsa apa, Kristen, apa saja itu ada di situ. Segala suku, bangsa dan bahasa ada di situ. Saudara-saudaraku, ini tempat ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mari kita baca. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, perhatikan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iya, berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Perkataan, terima kasih, perkataan supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan ini ada dua tujuan terdekat yang bisa mengartinya. Pertama, jangan mendapat cobaan. Itu yang pertama. Itu artinya. Jadi perkataan jangan jatuh dalam pencobaan, pengertian pertama yang sangat dekat adalah supaya kita jangan kena cobaan. Ini pengertian pertama. Ada dua pengertian yang paling dekat. Pertama, supaya kita jangan kena pencobaan. Ini yang pertama, saudara-saudaraku. Jadi jangan atau yang lebih baik adalah berdoa dulu. Banyak berdoa supaya jangan kena pencobaan. Tapi kita banyak kali baru berdoa kalau sudah kena pencobaan. Itu banyaknya begitu, kalau sudah percobaan baru doa. Permohonan doa setiap selesai kebaktian. Wah, permohonannya banyak. Tidak salah, saudaraku, tidak salah saudara minta permohonan itu. Saya tidak ngomel dalam mengatakan ini tidak ngomel, tidak. Silakan, kita akan doakan berapapun banyak permohonan. Tapi sebenarnya berdoa dulu supaya jangan kena pencobaan. Tapi kebanyakan kita sudah kena pencobaan baru ingat berdoa. Ini agak keliru. Tapi masih mendapat kesempatan dibantu oleh saudara-saudara yang lain.
kita saling mendoakan boleh. Saya sekali lagi kalau saya ngomong ini bukan melarang, oh jangan tulis surat minta bantuan doa. Sekalipun itu sudah agak terlambat tapi masih belum ketinggalan. Ya, silakan. Daripada saudara lari cari sendiri kesempatan pertolongan di sana di tempat-tempat di bumi ini, saudara malah tambah jauh. Minta tolong. Jadi ini yang pertama, arti jangan jatuh dalam. Kedua, arti yang kedua ini yang sangat penting perlu dicatat dalam hati. Artinya di dalam pencobaan jangan sampai kita kehilangan iman. Dalam pencobaan jangan sampai kita kehilangan iman, itu jatuh namanya. Jatuh di saat percobaan. Ini harus dijaga juga. Memang ada percobaan, tapi percobaan itu bukan untuk menjatuhkan kita. Percobaan bukan untuk menjatuhkan kita. Tadi malam di kaum muda saya katakan, kalau Tuhan izinkan kita dicoba, sebenarnya Tuhan sedang mengasah supaya iman kita semakin tajam untuk mengalahkan segala pekerjaan dari setan. Tuhan izinkan kita, saudara-saudara. Tuhan izinkan. Kalau kita membaca orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, banyak saudara-saudaraku, banyak dipakai oleh Tuhan, itu lebih dahulu imannya itu dirasa oleh Tuhan dengan pengalaman-pengalaman dalam percobaan. Seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menerima karunia kesembuhan umpamanya, bukannya mustahil bahwa dulu dia mengalami pengalaman sakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi dia disembuhkan oleh Tuhan. Tujuannya apa? Untuk mengasah imannya. Dari pendidikan sekolah Alkitab saya menemukan orang-orang semacam ini. Dari pengalaman hidupnya. Dan saya kasih tahu kamu, sebetulnya ada yang dipakai untuk kesembuhan, ada yang dipakai untuk saudara apa saja. Dari kejahatan-kejahatan, mereka punya pengalaman dalam berbuat kejahatan sampai masuk penjara dan sebagainya. Mereka diasah untuk kemudian orang-orang ini nanti bisa dipakai oleh Tuhan. Orang jahat dipakai setelah dia diasah, imannya diasah oleh Tuhan, dipakai untuk menolong orang-orang yang jahat. Bisa salah satu angkatan di sana ada seorang kena narkotik. Saya sudah kasih tahu, tetapi orang ini tidak menggunakan kesempatan. Saya katakan, kamu sesungguhnya mempunyai sesuatu pengalaman yang besar, sebab bangsa ini sekarang sedang dirongrong oleh narkotik. Kamu ditangkap oleh Tuhan. Dia saksinya demikian. Waktu dia di dalam penjara, dia katakan dia mau menjadi hamba Tuhan dan dia dikirim ke Johor. Saya kasih tahu, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan. Akhirnya dia gagal dipakai oleh Tuhan sampai hari ini. Semoga pada hari besok dan selanjutnya orang ini bisa sadar kembali untuk bisa menggunakan kesempatan dia diasah oleh Tuhan. Banyak pengalaman-pengalaman percobaan yang kalau kita pandang artinya, saudara-saudaraku, kita dipakai oleh Tuhan di dalam pencobaan itu untuk mengasah iman kita. Mengasah iman kita untuk dapat mengalahkan segala seteru, segala muslihat dari seteru, untuk kita bisa tembus dan kita menang dan kita bisa menjadi saksi untuk banyak-banyak orang datang kepada Tuhan. Berdoa, dikatakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan atau jatuh di dalam pencobaan. Tuhan mau jadikan kita banyak pengalaman-pengalaman, saudara-saudaraku, yang Tuhan izinkan kita alami. Maksudnya bukan untuk menenggelamkan. Waktu murid-murid bersama Yesus di atas perahu, waktu murid-murid bersama Yesus di atas perahu, saudara-saudaraku, tadinya mereka tidak bisa melihat Yesus. Mata mereka melihat tapi tidak nampak. Tetapi setelah lewat guncangan gelombang yang hebat itu, baru mata mereka melihat bahwa Yesus ini adalah Tuhan, adalah Allah yang maha kuasa.
Waktu Yesus sudah menedukkan angin, ribut, gelombang dihentikan, baru mereka menyadari siapakah orang ini, sehingga air dan angin pun tunduk kepadanya. Mereka melihat kuasa, mereka mengalami kuasa, sehingga waktu Yesus sudah naik ke surga, kuasa itu ada sama mereka, ada dalam kehidupan mereka, dan mereka dengan kuasa ilahi itu bisa mengabarkan Injil kemana-mana pun. Saudara-saudaraku, setiap percobaan apapun juga, penyakit apa saja dalam rumah tangga, dalam nikah, banyak orang mengalami masalah dalam nikah yang hampir membuat perahu nikah, rumah tangga mereka akan karam. Tapi begitu mengalami jamahan Tuhan, iman itu diasah untuk menyelesaikan masalah. Orang-orang ini dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi bagi orang-orang yang juga nikahnya kandas atau bahkan karam oleh karena masalah yang tidak terselesaikan. Di sini Tuhan katakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi saudara-saudaraku, memang Tuhan bisa izinkan. Dalam kitab Nabi Yoab, kitab Yoab, ya, Yoab, Ayub, ya, Ayub, ya, Ayub, pasal 23, tolong ayatnya, ayat berapa itu? Ayat 10. Ayub, pasal 23, ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Ya, dia tahu jalan hidup kita ini, dia tahu apa-apa yang terjadi itu seizin Tuhan kita yang sudah mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jalan kehidupan kita itu dalam tangan Tuhan. Terus, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Iya, terima kasih. Dia tahu jalan hidup kita ini. Seandainya dia menguji kita, seperti Ibrahim diuji, kita diuji, Ayub diuji, maksudnya untuk menimbulkan kita bagikan emas yang tidak berkarat. Di dalam surat Yakobus ada emas yang berkarat. Itu orang yang tidak menggunakan iman. Saudara, dia menjadi berkarat. Tetapi biar kita menjadi emas yang tidak berkarat. Saudara-saudaraku, puji Tuhan. Kita kembali dalam Lukas 22. Lukas 22. Ayat 4, tadi ayat 40, sekarang ayat 41. Tuhan menempatkan diri tepat untuk menolong kita, umat manusia, seluruh dunia ini. Ayat yang ke-40, berapa? 41, ya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Sepelempar batu jaraknya. Terus? Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Ya, terima kasih. Ia berlutut dan berdoa. Di dalam bait Allah dikatakan dia menundukkan diri. Di sini dikatakan berlutut, sama, ya, sama. Tempatnya di dalam Taman Getsemani ini tempatnya sepelempar batu. Jadi tepat di mana batu yang dilemparkan jatuh. Tempat sepelempar batu itu artinya kalau kita lemparkan batu tidak lebih tidak kurang. Tepat di mana batu itu jatuh. Di situ Yesus berlutut. Tidak lebih tidak kurang. Jadi sasaran, dia berada pada titik sasaran lemparan batu. Itu tempat yang dipilih oleh Tuhan. Di situ dia. Kenapa tidak lebih jauh supaya jangan kena lemparan batu, atau lebih dekat supaya batu itu kebablasan?
Tetapi dia pilih tempat itu. Ini di sini kita melihat bagaimana Yesus siap menanggung segala resiko, segala tuntutan baik hukum Taurat yang dilanggar maupun dosa yang kita sudah lakukan. Di tempat itu tempat untuk menerima hukuman lemparan batu. Di tempat itu ia berlutut. Waktu di Bait Allah, Yesus menulis. Perhatikan perkataan menulis itu ada hubungannya dengan batu yang ditulis oleh Tuhan. Ada hubungannya. Batu yang ditulis oleh Tuhan itu menulis hukum Taurat. Itu di Bait Allah. Dia tulis itu di Bait Allah. Jadi untuk orang Israel dia menunjuk kepada firman yang tertulis. Firman yang tertulis di dalam hukum Taurat yang sudah dilanggar. Itu dia tulis. Dia menulis. Tapi sayangnya tidak ada seorang pun orang Israel itu membaca apa yang ditulis itu. Itu sayangnya. Tidak ada orang Israel yang membaca. Itu juga saudara-saudaraku kekurangan sekarang ini. Firman Allah sudah ditulis, tetapi tidak ada seorang pun yang membaca. Saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun yang membaca, yang bisa membaca sampai pada hari ini. Saudara, seandainya mereka bisa membaca dan mengucapkan, maka nasib dari bangsa Israel itu akan lain daripada yang sekarang ini. Tetapi mereka tidak bisa membaca apa yang ditulis. Saya mencoba ingat kalau saya bisa menemukan dalam kitab Nabi Yesaya. Sudah ditulis tetapi tidak seorang pun bisa membaca. Kitab Nabi Yesaya, saya coba mencari kalau saya mungkin bisa membacakan. Ya, pasal 29. Kita membaca ini. Mulai ayat 9. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, ialah matamu tertutup, buta semata-mata. Ya. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Tuhan sudah membuat kamu tidur nyenyak. Ini saudara-saudaraku. Jadi perbuatan orang ngantuk tidur nyenyak. Kamu tidur nyenyak. Ini mereka menangkap perempuan ini di waktu malam, waktunya orang tidur. Jadi itu seperti perbuatan di waktu malam. Baca terus. Matamu, yakni para nabi, matamu itulah para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, ya, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Iya, sekarang mari kita baca ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Iya, terus apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Baiklah baca ini. Siapa yang tahu membaca? Sebetulnya orang Israel. Orang Israel itu sudah diajarkan membaca. Sejak bertahun-tahun sudah diajarkan membaca. Tuhan memberikan firman lewat batu yang diukir, yang ditukik. 2 loh batu diukir untuk dibaca, maupun lewat lembaran-lembaran yang ditulis, hukum Taurat yang ditulis dalam kitab-kitab, baik hukum Taurat maupun kitab nabi-nabi. Bangsa Israel harusnya bisa membaca. Baiklah baca ini. Terus maka ia akan menjawab, Aku tidak dapat. Sebab kitab itu termeterai. Kitab itu termeterai. Ada tulisan tetapi termeterai.
Mereka tidak bisa membaca di dalam bait Allah. Yesus menulis, tetapi tidak seorang pun ahli. Ini bukan orang pandai, tapi ahli lebih daripada hanya pandai. Tetapi mereka tidak bisa membaca apa yang ditulis oleh Yesus untuk dibacakan sampai kepada kita sekarang ini. Seandainya mereka pada waktu itu membaca apa yang ditulis oleh Yesus, saudara-saudaraku, maka keadaan dunia ini akan tentunya lain daripada yang sekarang ini, akan lebih bagus. Tapi mereka tidak membaca. Kitab itu disodorkan kepada bangsa ini, baca ini, baca ini. Tetapi mereka mengatakan, bagaimana kita bisa membaca? Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Nabi-nabi itu buta. Penglihatan itu mukanya ditudungi, tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara apa yang sudah ditulis itu seharusnya dibaca oleh siapa? Oleh pemimpin-pemimpin bangsa. Itulah ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara-saudaraku, mereka tidak bisa membaca sebab kitab itu termeterai. Mari sekarang buat kita ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Siapa yang tidak dapat membaca? Siapa tidak dapat membaca? Kita bangsa kafir ini. Taurat itu bukan untuk kita bangsa kafir. Mau disuruh kita bangsa kafir membaca, kita tidak tahu membacanya. Siapa bisa membaca? Jadi saudara-saudaraku, apa yang ditulis oleh Tuhan, apa yang ditulis oleh Tuhan di dalam bait Allah itu, tidak seorang pun yang membaca. Tidak seorang pun yang membaca. Kita kembali dalam Injil Lukas pasal 20, pasal yang ke-22 tadi. Kita lihat Yesus di sini, dia tidak menulis. Yesus di sini dia tidak menulis, saudara-saudara, sebab hukum yang sudah ditulis tidak dapat dibaca. Orang Israel tidak dapat membaca sebab termeterai. Kitab itu tidak dibukakan. Sekarang firman Allah ini diberikan kepada kita, dan Tuhan katakan jangan meteraikan kitab ini. Jangan meteraikan kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Sekarang ini firman Allah dibukakan untuk kita sekali. Jangan meteraikan, tetapi dibukakan supaya dibacakan, supaya didengar jauh sampai kepada kita bangsa kafir. Kita kembali membaca dalam Injil Lukas pasal 22. Ulangi ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Menempatkan diri yang paling tepat untuk apa? Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Berlutut, menempatkan diri untuk siap menanggung segala tuntutan, baik hukum Taurat maupun penghukuman atas dosa-dosa pelanggaran yang kita sudah lakukan. Dia menempatkan diri di situ, tidak menulis kali ini, tetapi ia berkata. Katanya, dia tidak berlutut untuk menulis, tapi kali ini dia berkata. Katanya, baca. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Terus. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Terus. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kedua kali disebutkan. Memang dua pengertian dari perkataan. Dua kali Tuhan menyebutkan.
Di sini Tuhan bicara. Ini satu sistem. Rasul Paulus mengatakan ini sistem perjanjian baru. Jadi tidak sistem menulis, tetapi sistem yang bisa, sistem berkata, berbicara, sistem dari Roh El Kudus. Roh El Kudus membacakan bagi kita tulisan-tulisan dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus pasal 3, Roh El Kudus menuliskan firman Allah dalam kehidupan kita. Kali ini tulisan itu tidak dimeteraikan, tapi bisa dibaca oleh semua orang. Dan Rasul Paulus mengatakan itu sistem perjanjian baru. Sistem dalam urapan Roh El Kudus. 2 Korintus pasal 3. Mulai ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 3 mulai ayat yang pertama. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Iya. Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu? Iya. Atau dari kamu? Iya. Kamu adalah surat pujian kami, Iya. yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Iya. Dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita sekarang berada zaman Roh El Kudus. Di zaman Roh Kudus ini firman Allah ini dibaca. Firman Allah ini disuarakan. Firman Allah ini dikatakan. Coba saudara membaca di dalam Injil, dalam 4 Injil. Dalam 4 Injil kalau Yesus berbicara, dia selalu berkata, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata. Baru dia sebutkan. Ini sistem perkataan yang dibacakan untuk kita sekarang oleh kuasa Roh Kudus, saudara-saudara, supaya kita bisa menjadi yakin di dalam hati kita, supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan. Jangan sampai pada akhirnya kehidupan kita ini menjadi suatu kehidupan yang kotor, yang najis. Tapi Tuhan mau maju sekarang untuk bukan hanya membenarkan kita, tetapi mau menyucikan kita dengan firman-Nya. Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ya, supaya lebih banyak berbuah. Perhatikan ayat 3. Kamu memang sudah bersih Kamu memang sudah bersih atau suci. karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini firman yang kukatakan. Tuhan mengadakan sistem pendekatan dengan bangsa manusia ini. Dulu dengan umat Israel lewat firman yang tertulis. Dengan firman yang tertulis. Tetapi sekarang kepada kita dalam zaman Roh Kudus ini, Tuhan mendekatkan hidupnya, dirinya dengan kita, dengan firman yang Ia katakan, dengan firman yang diucapkan. Memang zaman sekarang zaman mengucapkan firman untuk tujuannya menyucikan kita. Menyucikan kita. Jadi ini saudara-saudara. Kemudian saudara kita lanjutkan. Kalau Tuhan bicara ini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Kemudian
kita mendapat kesempatan. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terima kasih. Jadi ini kesempatan Tuhan berikan. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan, yang dengar-dengaran, mendengar dan dengar-dengar, itu penting, saudaraku. Mendengar dan dengar-dengar. Raja Saul mendengar firman Allah, pergi memerangi bangsa Amalek. Dia mendengar, tapi tidak dengar-dengaran. Jadi tidak cukup hanya mendengar, tapi bagaimana kita dengar-dengar. Apapun kata pikiran kita, apa yang dikatakan oleh Saul, apa yang dipikirkan oleh Saul, itu sangat masuk akal dan menguntungkan. Iya, kami sudah bunuh orang-orang itu, tetapi lembu-lembu yang tambun, domba-domba yang tambun ini kami bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi korban persembahan, korban bakar. Memang kelihatan itu benar, itu bagus, tetapi itu bukan kebenaran dari Tuhan. Kebenaran dari Tuhan adalah kebenaran yang kita terima karena kita dengar-dengaran kepada firman Allah. Terutama pada perkara yang terkecil, saudara-saudaraku. Apalagi kalau perkara yang besar. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, kita harus perhatikan. Dengar-dengaran itu menyucikan kita. Kalau kita tidak dengar-dengaran, dosa apa yang tetap tinggal? Kebenaran diri sendiri yang tidak akan pernah disadari oleh orang bahwa itu suatu kesalahan. Itu kebenaran diri sendiri, merasa benar, enggak berbuat dosa kok. Ini kan benar, ini kan tidak dosa. Memang kebenaran diri sendiri itu kelihatannya tidak dosa, tapi justru itu merupakan noda. Noda artinya sulit dibersihkan. Noda itu artinya sulit dibersihkan. Kalau tidak darah Yesus, kalau tidak darah Yesus yang datang, itu sulit dibersihkan. Tapi kalau pelanggaran biasa, gampang kita, oh ya saya salah, minta ampun. Tapi kalau kebenaran diri sendiri, itu satu noda. Noda yang melekat pada diri kita. Bukti bahwa kita tidak dengar-dengaran. Ada bukti kamu gak dengar-dengaran. Saudara masih ingat kesaksian saya tentang kumis? Sudah kesekian kalinya saudara mungkin sudah bosan, tetapi saya mau katakan ini. Seandainya saya sekarang masih pelihara kumis, itu suatu noda yang tidak terhapuskan. Sebab memang saya berkata dulu, ini kan bukan dosa, dia diam-diam di sendiri, masa itu dosa? Buat orang lain mungkin tidak, tapi buat saya, seandainya itu masih ada. Saya punya guru sudah, cukur itu kumismu. Tapi saya tetap tidak mau, sebab ada kebenaran yang memang bisa diterima. Saya tidak berbuat dosa dengan kumis ini. Tapi memang satu waktu ditunjukkan oleh Tuhan lewat penjelasan guru, kamu bangga dengan kumismu. Memang itu ada. Seandainya pada waktu itu saya tidak ikuti, saya rasa saya tidak dipakai oleh Tuhan hari ini. Bukan karena kumis itu, tapi karena saya tidak dengar-dengar. Saya mempertahankan kebenaran diri yang bukan cuma dosa, tapi sudah jadi noda, bukti kamu gak dengar-dengaran. Jadi waktu itu saudaraku, sekarang saya bebas. Oh cuma cukur aja 5 menit, sekarang tiap hari saya nyukur. Saya malah jadikan acara khusus tiap hari itu, saudara-saudaraku.
Tiap hari saya tidak mau kasih kesempatan dia tumbuh. Tiap hari, tiap pagi saya cukur. Kalau perlu sore juga saya cukur. Memang cepat dia tumbuh. Ini pernah menjadi noda dalam saya. Bukti tidak dengar-dengaran. Bukan kumisnya, tidak dengar-dengarannya. Saudara-saudaraku, saya sudah ditegur, tidak mau. Firman Allah sudah disampaikan, saya tidak merasa salah. Itu berarti dosa itu semakin dalam. Harusnya orang punya pelanggaran, kalau dengar firman dia rasa salah. Tapi kebenaran diri sendiri itu tidak cukup. Mendengar firman dia bisa bantah. Sampai nanti untuk menyucikan noda ini, kita baca saudaraku di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Untuk menyucikan noda, bukan dosa, bukan pelanggaran. Kalau pelanggaran itu saudara-saudaraku dengan mendengar firman dia sudah sadar. Tapi kalau itu sudah noda, itu cara membersihkannya lebih dalam. Coba baca ayat 1. 2 Timotius 4 mulai ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Terus Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Beritakan firman. Beritakan firman. Di dalam pasal sebelumnya Rasul Paulus nasihati si Timotius ini. Dia punya anak secara rohani, dia punya pengerja, dia nasihat, kamu tekun membaca. Di sini bukan hanya membaca, tapi beritakan, perdengarkan firman itu. Bukan hanya membaca, tapi beritakan, perdengarkan. Terus siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. ya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, terima kasih. Ini. Jadi beritakan firman, nyatakan apa yang salah. Dengan berita firman, orang itu sudah sadar sebetulnya. Cuma mau melakukan minta ampun atau tidak itu terserah. Tetapi dengan pemberitaan firman, kalau hanya dosa, hanya pelanggaran, hanya kejahatan, orang sudah jelas. Kalau orang mencuri, lain kali belum dengar firman dia sudah rasa, hati nuraninya sudah bicara kamu salah. Hati nuraninya sudah bicara, oh itu salah. Apalagi kalau firman datang mengatakan tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina. Dia sudah sadar. Dia sudah bisa kalau dia mengaku dia sudah bisa diampuni. Jadi membersihkan kalau itu noda, itu kesalahan, itu dengan firman Allah. Dengan menyatakan firman Allah, orang sudah tahu dosanya. Tetapi kalau noda lain, ketidakdengar-dengaran, kebenaran diri sendiri, macam saya tadi ya. Firman Allah, sudah menyatakan harus, tapi saya merasa itu tidak salah. Datang teguran. Ini sudah lebih keras. Teguran. Datang teguran. Teguran lebih keras. Demi menolong kita, melepaskan kita dari noda. Ditegur. Guru saya menegur saya. Ditegur. Waktu teguran, untung saya cepat tanggap waktu itu. Waktu sudah teguran, saya menjadi lebih sadar bahwa apa yang ada ini adalah sesuatu hal yang sekalipun tidak dosa, tetapi bisa membawa saya kepada suatu noda, tidak dengar-dengaran dan bisa berkelanjutan. Untung, saya bersyukur kepada Tuhan hari ini bahwa waktu itu saya mendengarkan teguran dari guru saya lewat firman. Saya ditegur. Kalau tidak, kalau teguran masih tidak mempan, demi menolong kita, saudara-saudara, demi menolong, dalam surat Ibrani Tuhan datang dengan cambuk.
Dengan cambuk. Firman kita tidak pakai, teguran juga tidak mempan. Demi menolong kita, Tuhan datang dengan cambuk. Surat Ibrani 12. Tuhan datang dengan cambuk supaya kita disucikan oleh Tuhan, supaya makin suci, terutama pada dosa yang sudah menjadi noda ini. Dosa yang sudah menjadi noda, sebab kita merasa tidak salah, kebenaran diri sendiri sudah sempat menjadi noda. Tolong baca ayatnya, Pasal 12 ayat 10. ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Iya. Tetapi dia menghajar kita Ya, mengajar, mencambuk kita. Terus untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Iya. Jadi Tuhan datang dengan cambuk. Itu penyucian atas bukan cuma dosa, tapi noda yang sudah melekat erat dan tidak bisa begitu saja. Dan Tuhan datang dengan cambuk. Jadi firman kita tidak pakai, Tuhan masih datang dengan teguran. Teguran kita masih tidak pakai, Tuhan datang dengan cambuk. Nanti kalau cambuk pun tidak kita gunakan, nah orang ini tetap dalam noda. Dia tidak bisa masuk dalam anggota tubuh Kristus. Sebab di dalam tubuh Kristus tidak boleh ada noda, tidak boleh ada cacat dan noda. Dan itu berarti tidak masuk ke Yerusalem. Jadi urut-urutannya demikian, saudara-saudaraku. Urut-urutannya demikian. Ini firman, kamu memang suci sebab firman yang kukatakan. Kalau kita disucikan, kita berbuah. Semakin kita berbuah, semakin kita disucikan. Berbuah lagi, disucikan lagi, sampai pada akhirnya dalam Injil Yohanes pasal 15 itu dikatakan, buah itu bukan cuma banyak, tapi buah itu kekal, tetap, tidak busuk, bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Sementara orang yang tidak mau disucikan dari dosa, dari noda, akhirnya dia akan tidak bisa ada dalam tubuh Kristus. Efesus pasal 5 mulai ayat 26. Efesus pasal 5 mulai ayat 26. Kita lihat Tuhan menyucikan kita, saudara-saudaraku. Untuk mengkuduskannya. Ya, untuk ayat 25 aja supaya lebih jelas. Hei suami, kasihlah istrimu Ya, ini demi kasih ya. sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Ya. dan telah menyerahkan dirinya baginya Ya, untuk mengkuduskannya. untuk mengkuduskan, menyucikan. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, firman, menyucikan, disucikan dengan firman. Dengan air dan firman, dibasuh. Terus Supaya dengan demikian ia perhatikan. menempatkan jemaat di hadapan dirinya mengapa demikian? Supaya jemaat ini ditempatkan di hadapan Yesus dengan cemerlang, dengan cemerlang, tanpa cacat tanpa cacat atau kerut atau kerut atau serupa itu, atau serupa itu. tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tidak bercela, tidak ada nodanya, tidak bercela. Demikian maunya Tuhan, supaya kita di hadapan Tuhan benar-benar disucikan, cemerlang. Saudara-saudara, sebabnya marilah kita melihat sistemnya Tuhan untuk membentuk kita, menjadikan kita umatnya yang dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, kita lihat bagaimana Tuhan menolong, menyelesaikan masalah, bukan dengan sistem yang salah dan berdosa, tetapi dengan kasih-Nya. Dia berdoa, dan dengan kasih itu segala sesuatu diselesaikan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kita kembali, saya masih mohon waktu sedikit. Kita kembali dalam 2
2 Timotius pasal 4 tadi sampai dengan ayat yang kedua, sekarang ayat yang ketiga. Jadi selain dari kalau kita ikuti firman maka lanjutnya Tuhan kasih nasihat. Kita bisa dengar pengajaran. Sebab kita ikuti firman, semakin kita disucikan, semakin mengerti firman. Semakin mengerti firman, semakin kita ada kekuatan untuk melakukan firman. Dan ini bukan suatu teori, untuk mengerti ini adalah praktik. Coba baca ayat 2, kembali lagi. Ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Ya, terus tegurlah. Ya, ini kalau noda tegur. Kalau salah, nyatakan firman sudah selesai. Tapi kalau noda tegur. Terus, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau kita mau ditegur, kalau kita sadar kesalahan kita, untuk mendengar pengajaran firman, tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Untuk mengerti firman tidak ada kesulitan. Semakin kita disucikan, semakin kita mengerti firman. Saudara-saudaraku, kalau ada orang tidak mengerti firman, saudara-saudaraku, dalam pengalaman sebagai gembala saya melihat di dalam orang itu ada apa-apa yang dipertahankan. Biasanya dalam 3 hal yang utama, pertama menyangkut daging, seks, nikah. Ini dipertahankan. Ini banyak kali. Ada hal-hal yang tidak beres dalam nikahnya, dalam tingkah lakunya, dalam soal kedagingan. Ini pasti ada yang tidak beres yang dia pertahankan. Yang kedua, menyangkut soal keinginan akan harta benda. Ini yang kedua. Ini termasuk percintaan terhadap dunia ini. Ini termasuk, ya. Pasti ada ikatannya di hal ini. Apa saja, besar atau kecil, pasti ada yang ia pertahankan, yang ia tidak mau disucikan. Ia pasti sewaktu-waktu tersandung dengan firman. Pasti tersandung dengan firman. Firman apa? Firman yang mengorek ikatannya. Dan itu yang membuat seluruh firman bagi dia menjadi gelap. Menjadi Tuhan katakan, Tuhan biarkan matanya ditutup. Membiarkan dia tidur nyenyak, tidak bisa mengerti. Saudara-saudaraku, firman itu tertutup, matanya tertutup, tidak bisa membaca. Yang ketiga, keangkuhan, kesombongan, kedudukan dan sebagainya, pasti ada. Ini pokoknya. Kemudian caranya banyak sekali, tidak ada waktu untuk saya nerangkan hari ini. Tapi ini pokok. Kalau ada orang yang melawan itu, pasti ada dari sini. Tidak mau disucikan ini saudara-saudaraku. Tetapi itu pun Tuhan katakan kita hadapi dengan kesabaran dan dengan pengajaran. Jangan dengan hawa nafsu, amarah dan sebagainya. Hadapi semua itu. Nah, sekarang selain dari semua ini, masih ada yang sangat penting yang harus kita jaga. Ayat 3. Supaya kita dibebaskan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Iya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, iya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Terus mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, iya, dan membukanya bagi dongeng. Dalam surat Timotius, dongeng nenek-nenek tua. Tidak tahu dia dapat dari mana itu nenek-nenek tua itu. Maafkan bagi nenek-nenek, mungkin suka dongengin anak. Maaf ya, tapi Alkitab mengatakan mengalingkan diri. Ini noda yang nanti tidak sempat terhapus menjelang hari kedatangan Tuhan. Padahal nanti ini yang diteropong oleh Tuhan.
yang diteropong oleh Tuhan. Di dalam kitab Wahyu ada 2 noda besar yang dibawa oleh 2 orang perempuan. Dalam kitab Wahyu ada 2 noda besar yang dibawa oleh 2 orang perempuan. Yang pertama ini tadi, pengajaran-pengajaran sesat. Ini dibawa oleh perempuan yang namanya, siapa Pak Yakob namanya? Isabel. Namanya Isabel. Ini perempuan yang menodai gereja Tuhan nanti. Dan hanya gereja Tuhan yang tidak kena noda perempuan ini, itu yang nanti akan masuk dalam kelompok orang yang memuliakan Tuhan, menyambut dengan suara yang nyaring bagikan desau air besar. Catat itu dalam Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ini orang-orang yang disucikan tanpa noda, tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Perempuan di situ bukan dikatakan jangan menikah. Kita menikah itu tidak najis. Menikah itu satu kesucian, bahkan satu hal yang maha suci dalam manusia ini. Jadi kalau nikah itu dinodai, itu maha najis. Hanya yang maha suci bisa menjadi yang maha najis. Jadi kenajisan dalam nikah itu luar biasa, saudara. Tapi kesucian nikah itu juga sangat suci. Jadi kalau dikatakan bahwa teruna-teruna itu dalam Wahyu 14 itu orang-orang tidak menajiskan diri dengan wanita, itu artinya dengan pengajaran wanita ini yang menodai. Di dalam Wahyu pasal 3, pasal yang kedua itu disebutkan Isabel ini menajiskan. Justru yang sasarannya adalah hamba-hamba Tuhan. Sasarannya adalah hamba-hamba Tuhan. Pengajaran sesat ini sasarannya adalah hamba-hamba Tuhan. Sebab kalau hamba Tuhan menerima, dia akan dipakai oleh Isabel itu untuk menajiskan seluruh sidang jemaat. Dengan ajarannya itu, dia mempengaruhi sidang jemaat. Itu sebabnya mari kita semua yang dipakai oleh Tuhan dalam sidang jemaat, mulai saya sebagai seorang gembala, semua imam-imam, para pelayan-pelayan, bahkan di sini saya sudah ingin menyampaikan kepada seluruh sidang jemaat yang belum menjadi imam untuk masuk dalam pelayanan apa saja. Ada sangkor, ada musik, ada guru-guru sekolah minggu, ada tim besuk, ada tim doa, ada banyak macam pelayanan, jangan seorang pun. Dan para tua-tua saya mohon untuk segera mempersiapkan nanti formulir-formulir pendaftaran untuk masuk dalam imam-imam ini, saudara. So kita akan mengadakan lagi kesempatan untuk meningkatkan pelayanan kita di hari-hari ini, supaya jangan ada orang yang baru masuk, yang kaum muda yang mau melayani tapi belum ditatar. Ini barusan baptisan air, saya kira banyak kaum muda, ayo silakan supaya bisa semua dalam pelayanan ini. Kita buka kesempatan. Sebab kita ini mau dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan penyucian. Tapi jaga tentang pengajaran. Itu sebabnya seorang imam, seorang hamba Tuhan diberikan kesempatan utama untuk 3 macam ibadah itu hadir. Sebab kalau tidak, jadi sasaran dari ini, jadi sasaran dari siapa namanya tadi, itu Isabel, untuk masukkan ajaran-ajaran yang sesat, dan itu nanti akan menajiskan seluruh sidang jemaat. Sebabnya seorang imam itu wajibnya 3 macam ibadah itu minimal, bukan sudah terlalu banyak, minimal, saudara. Sebabnya biarlah kita memperhatikan hal ini. Perempuan yang kedua yang menajiskan adalah Babel besar, perbuatan dosa. Dan ini yang kita mesti jaga, saudara-saudaraku, supaya kita ini disucikan oleh Tuhan.
Ini kesucian nanti akan bertambah suci sampai pada kesempurnaan. Di kesempatan-kesempatan berikut saya akan menunjukkan saudara-saudaraku taraf-taraf baik kebenaran maupun kesucian ini dan arahnya kemana, supaya kita mengerti saudara-saudaraku. Tapi pada pagi hari ini saya membatasi diri sampai di sini, saudara-saudaraku, supaya Tuhan memberikan kita suatu pandangan jelas. Pengikutan kita kepada Tuhan ini kemana? Kita tahu arahnya jelas. Bagaimana? Jadi jelas. Saya menjelaskan sebisa-bisa yang Tuhan tanggungkan di dalam hati saya, dalam pundak saya, dalam mulut saya untuk mengucapkan kepada kita sekalian. Semoga sidang jemaat ini semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari. Nyanyian rohani 203. Nyanyian rohani 203. Kita berdiri bersama-sama. Kita melakukan nyanyian rohani nomor 203. Nyanyian ini kami nyanyikan juga tadi malam di kebaktian kaum muda. Apa itu? 203. Ajarku mengerti. Ajarku masing-masing mengucapkan kata-kata ini dari hati yang merindu. Hati yang merindu untuk mengerti rencana Allah. Haleluya. Hanya padamu. Biar segala tanda bekas dosa dihapuskan oleh Tuhan. Dalam terang firman-Mu. Haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Kur. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti. Haleluya. Segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah. Angkat tangan dua ke atas sambil mohon kemurahan Tuhan. Haleluya. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku,
segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Turunkan tangan, taruh di atas hatimu. Ajarku mengerti. Lebih lembut. Haleluya. Inilah seruan kami, Tuhan. Ini seruan dan kerinduan kami. Engkau punya rencana dalam kami. Nyatakan lewat firman-Mu, agar kami tidak ragu-ragu menyerahkan diri kami, melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam kami, Tuhan. Haleluya. Pimpin kami, sebab kami tidak punya kemampuan untuk mengerti firman-Mu, tidak punya kemampuan untuk meyakini seyakin-yakin, apalagi melakukan. Tapi biarlah Roh-Mu yang suci yang ada di sini saat ini membawa kami kepada hidup yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Angkat tanganmu dua, berserah kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, Engkau ajaib. Engkau mengampuni kami manusia berdosa, menjadikan kami suci, bahkan sama seperti Engkau suci adanya, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut Engkau sanggup kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan sanggup menolong kita, menyembuhkan segala penyakit, mengatasi segala masalah, segala percobaan. Allah sanggup. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan, kami agungkan Engkau,